Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atinopianti dari kelas MPID 1 ingin mempresentasikan ilmu hadis, rikayah, dan riwayah. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang apa itu ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis adalah al-qaidul mu'arifatu bihali rawi wal marwi, yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Siapa itu perawi? Perawi itu adalah orang-orang yang membawa dan yang menerima menyampaikan berita kepada Nabi, atau bisa disebut sanad. Adapun marwi, marwi itu adalah isi berita yang diriwayatkan atau bisa disebut dengan matan. Salah satu contoh hadis yang ada di dalam kitab Mutarol Hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Jadi yang dimaksud matan itu kan isi berita yang diriwayatkan. Kalau misalnya hadis yang tadi saya bacain, berarti itu matanya itu yang man salaka thariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Itu adalah matan dari hadis tersebut atau isi berita yang diriwayatkan. Oke, selanjutnya ilmu hadis itu terbagi dua, ada sanad, ada matan. Riwayah itu ilmu yang mempelajari tentang segala perbuatan Nabi, perkataan Nabi, batasan-batasannya, periwayatannya, adapun ketelitian segala redaksinya. Itu yang disebut dengan riwayah. Jadi objek pembahasannya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun diroyah itu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya. Jadi yang dimaksud hakikat dan periwayatan itu memindahkan berita dan menyadarkan kepada orang yang membawa berita. Adapun syarat-syaratnya. Jadi syarat-syaratnya itu metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Lalu ada juga macam-macamnya. Apakah periwayatan bersambung atau terputus? Terus ada hukum-hukumnya, diterima atau ditolak. Adapun keadaan pra-perawi dan syarat mereka. Jadi sifat perawi dan biografinya, macam-macam periwayatannya, itu bentuk pembukaannya. Terus ada juga hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya. Itu istilah-istilah ahli hadis. Itu yang dimaksud dengan diroyah. Objek pembahasannya penelitian sanad dan matan. Dan kualitas hadis diterima atau ditolak. Adapun perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah di periode Nabi Muhammad SAW. Perkembangan ilmu hadis riwayah yang pertama adalah larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Yang kedua, larangan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Dan yang ketiga, sahabat memiliki catatan hadis koleksi. Adapun diroyah, yang pertama telah ada dasar-dasar ilmu hadis. Dan yang kedua, yaitu dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah di periode sahabat. Riwayahnya disebut dengan masa pembatasan periwayatan taklil ar-riwayah dengan mensyaratkan sumpah saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik dan rihlah ilmiah. Adapun diroyahnya timbul secara lisan dan periwayatannya harus disertai sanksi bersumpah dan sanad. Dan ada juga perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah di periode tabi'in. Riwayahnya yaitu yang pertama, hadis ditulis dan dibekukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Adapun yang kedua, tokoh ulama yang melakukan adalah Ibnu Syihab al-Zuhri. Dan yang ketiga, model kitab-kitab hadis yang muncul ialah Muwatta, Musannaf, dan Musnad. Dan yang terakhir, penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan
dan fatwa sahabat. Adapun perkembangan hadis dalam periode tabi'in diroyah. Yang pertama, timbul secara tertulis tetapi belum berpisah dengan ilmu lain. Yang kedua, penulisan hadis itu bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih. Kitab Al-Um dan Arisalah karya Imam Syafi'i. Adapun di periode tabi'in, riwayatnya itu yang pertama, masa keemasan atau kejayaan kondisi hadis. Kodifikasi hadis. Jadi yang pertama itu masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Yang keduanya, masa filter hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Yang ketiga, masa klarifikasi. Di masa klarifikasi ini, jadi hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Dan yang keempat, muncul kutubus sit'ah. Dan yang terakhir, model kitab jami-jami. Adapun di royahnya, yang pertama, telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Dan yang kedua, muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tarikh Al-Khabir karya Bukhari. Dan yang terakhir, periode setelah tabi'in. Riwayahnya yaitu yang pertama, penulisan hadis lebih sistematik. Yang kedua, kitab-kitab Mustadrak, Sarah, dan lain-lain. Adapun diroyahnya, yaitu yang pertama, berdiri sendiri dalam ilmu hadis. Dan kitab ilmu hadis pertama, yaitu Al-Muhadis Al-Fasil wa Al-Wa'i karya Ramahur Muzi. Sekian penjelasan ilmu hadis, riwayah dan diroyah dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.